Halo, selamat siang semuanya teman-teman. Kita ketemu lagi di Bistaman Bincang Santai Pariwisata bareng teman. Dan saya Doni, representatif Indonesia untuk di Hotel School Australia. Kali ini di hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, kita bakal ngobrol bareng sama teman kita, yaitu Betty Mesa Priyanti. Dia student Hospitality Management di Hotel School di kampus di Melbourne. Jadi kita bakal ngobrol seru tentang pengalaman dia kuliah dan juga hidup di Melbourne seperti apa. Oke, selagi nunggu Mesa, panggilannya Mesa. Nanti kalau teman-teman punya pertanyaan silakan aja langsung chat di sini atau ada question box di situ, silakan masukin aja pertanyaannya apa aja. Dan kita juga coba jawab beberapa pertanyaan yang sudah kita kompilasi di hari-hari sebelumnya yang buat kamu-kamu yang udah DM Doni, DM saya untuk menanyakan hal-hal tertentu tentang Melbourne kepada Mesa. Oke? Sekarang kita coba add Mesa di sini. Dan please welcome the one and only teman kita kali ini yang bakal ngobrol bareng-bareng kita, yaitu Mesa. Halo Mesa, apa kabar? Baik, apa kabar Kak? Dingin ya di sana sekarang ya? Lagi winter. Ah, iya sih lagi winter, kayak 11 derajat gitu. Tapi kalau 11. malam tambah dingin lagi, kayak di bawah di bawah 10 derajat gitu. Kalau malam, Berarti kalau 11 derajat di luar butuh jaket yang tebal berarti ya pasti ya. iya sih. Tapi Biasanya salju nggak anginnya gitu yang bikin tambah dingin. anginnya. Kalau salju Ya, nggak ada ya di Melbourne ya? ada sih, tapi kayak harus ke gunung gitu, kayak 3 jam dari sini, dari Melbourne kotanya. Oh, oke. Buat yang nggak tahu sedikit aja. Intermezzo kita akan masukkan sedikit demi sedikit. Kenapa di bulan Juni ini dingin di Australia? Benar bahwa tidak seperti belahan utara seperti Eropa dan Amerika di mana winternya di Desember. Di Australia dan New Zealand di bagian bawah winternya itu ada di bulan Juni ya. Jadi kalau kalian datang di bulan Desember dan Februari di saat kita sedang liburan Natal dan Tahun Baru ke Australia, itu panasnya minta ampun kalau nggak salah ya. Benar, benar sekali. Halo Mbak Amelia, ada temen nih dari Surabaya, Mbak Amelia. Halo. Ingat ya, buat yang pengen tanya-tanya, silakan aja langsung ke Square Box atau langsung ketik aja, nanti akan kita coba untuk jawab pertanyaannya, oke? Nah, bisa mungkin banyak yang belum kenal, kita kenalan dulu. Mesa, Betty Mesa Priyanti, betul? Ya, Nama-nama. tuh. Jadi Mesa ini dari mana? Sedikit cerita dong dari mana, terus sekarang sedang kuliah apa, sedang ngapain di Melbourne? Oke, jadi aku aslinya dari Blitar. Blitar tuh di Jawa Timur. Sekarang kuliah Bachelor of Business in Hotel Management di Hotel School di kota Melbourne-nya. Dan sekarang udah semester terakhir. Ya, Semester hopefully aku terakhir. bakal lulus. Ya, hopefully bakal lulus Maret, sekitar Maret. Semoga ya, semoga. Nah, um, Doain. hotel hotel manajemen. Sebenarnya Ya. aku selalu nanya sih ke student-student kita ya, kenapa sih kok pengen belajarnya kok hospitality atau hotel manajemen, kenapa nggak jurusan-jurusan lain gitu, atau nggak manajemen biasa gitu. Um, Kalau aku sih emang kayak apa ya, kayak passionnya udah kayak di hospitality gitu, karena kan um, suka kayak networking gitu-gitu dan aku pikir kayak hospitality industry itu jurusan yang tepat banget buat aku karena aku juga suka traveling gitu, jadi kayak Hmm. bisa gabungin networking sama traveling dan menurut aku hospitality itu industri termatch untuk passion aku gitu. Hmm. Berarti sempat kayak itu ya, sempat kayak kalau dulu kita zaman SMA konsultasi tentang kita matchnya untuk kuliah apa, karir apa, sempat kayak gitu juga. Iya sih sempat dibantu sama education agency aku, Superstar Education itu kayak dibantu gitu. Jadi biar nggak salah jurusan.
gitu. Terus akhirnya ke hotel manajemen berarti ya. Ya, Oh, mereka kayak langsung saranin, oh ke hotel school aja gitu. dengan segala Ya. macam ceritanya. Tapi yang paling simpel aja deh, kenapa Australia dan kenapa Melbourne? Kenapa Melbourne? Kenapa Melbourne? Karena Melbourne itu dingin ya kan. Apa maksudnya dibanding kayak Brisbane kan aku dulu pernah ke Brisbane itu agak panas gitu sih kayak terus Melbourne tuh kayak kota pelajar gitu. Jadi kayak banyak banget international student di sini. Terus kayak lebih bisa buka wawasan aja kayak kan banyak job opportunity juga terus kayak um, kotanya sangat memfasilitasi untuk international student kayak transportasinya terus kayak library yang mereka punya gitu-gitu banyak library di Jadi sini gitu. Jadi sebelum kamu datang ke Melbourne, harapan kamu dan semua informasi yang kamu dapetin adalah tentang semua itu ya, tentang Ya, betapa transportasinya mendukung, student city, ya, dan mungkin kamu juga sempat dengar kalau Melbourne sempat dianugerahi sebagai the most livable city in the world, ya kan? ya. Two Selama time, bertahun two time. two times, oke. Okay. Sesuai ekspektasi nggak sih? Iya sih sesuai ekspektasi karena emang bener-bener aksesibel banget gitu kayak misalnya mau pergi ke suburb atau ke city-nya tuh bener-bener aksesibel gitu jadi nggak ribet gitu Nggak ya ribet ya? ya Pesawat pun juga langsung ya, dari ya Jakarta atau dari Bali langsung Melbourne ya? ya Jakarta Bali itu langsung Melbourne. Oh, langsung Melbourne. Oke, 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 oke. Eh, nah, ini kita di mana-mana di dunia nih kuliah biasanya kan sibuk ya. Kalau di hotel manajemen tuh kuliahnya gimana sih? Kamu biasanya kalau nggak pandemik nih, normal-normalnya dulu. Kalau normal-normalnya biasanya kayak kelas tuh paling 2-3 hari dalam 2-3 hari dalam seminggu, jadi nggak terlalu kayak sibuk-sibuk kayak apa gitu di kampus. Cuman di luar kampus gitu kayak kita kan ada tugas-tugas gitu, jadi kayak setelah kampus biasanya aku belajar dikit, kayak misalnya kampus jam 9 pagi sampai jam 4 sore gitu, terus kayak belajar dikit-dikit, terus biasanya kalau misalnya ada kerja, kan aku biasanya kerja juga, mostly weekend sih, tapi kadang-kadang juga ada kerja weekday juga gitu. Jadi biasanya kerjanya sore jam 5 sampai jam 12 malam gitu. Jadi Oh, kayak 12 malam. ya Kerja malah apaan? lebih sih. Biasanya sampai jam 2 pagi juga. Kerja apaan sampai jam 2 pagi? Kayak di wedding gitu loh, kayak di acara-acara event-event gitu. Jadi kayak wedding, terus birthday, terus kayak dinner gitu-gitu. Oh, Kalau dinner, jadi kamu di hospitality di hotelnya sekarang lebih fokus di divisi MICE ya, berarti ya meeting event gitu-gitu ya, banket iya sih, gitu. aku lebih interesting kayak ke event-event gitu karena kalau misalnya aku prefernya kalau misalnya di hotel kan kayak everyday tuh kayak the same thing gitu kayak we doing the same thing. Kalau di event kan kayak different theme terus kayak different suasana, different party gitu gitu. Jadi nggak pernah bosen sih. Seru ya, seru Iya, ya. Soalnya, iya soalnya true. orang mungkin nggak tahu kalau seandainya kuliah manajemen perhotelan itu cuma juntrungannya jadi di restoran atau mungkin jadi front office, jadi housekeeping, padahal enggak ya. Masih ada Nggak tadi di banket ya kan, ya di yang conference gitu. conference, ada juga di marketing, di HR juga gitu. Tapi yang jelas Iya, kalau kita sekarang mau nanyain, nanti ada pertanyaan nih dari si siapa nih tadi Patra ya tentang tinggal di mana. Nanti kita jawab. Tapi sebenarnya saya mau tanya dulu. Nah, kalau tadi normalnya seperti itu, lalu iya. sekarang dengan pandemik kuliahnya gimana? Sekarang kuliahnya online. Jadi kayak sekarang tuh kuliahnya kayak apa ya? Sama sih, maksudnya jadwalnya sama kayak 2-3 hari gitu, 1 minggu. Tapi bedanya cuma online gitu. Terus kayak misalnya online kalau misalnya itu miss kelas, kayak bangun telat atau gimana gitu kan, biasa pandemik. Hmm. Gitu. Terus Mereka mereka recording itunya lecture-nya. Jadi kayak kita bisa nonton lecture-nya kapan kapanpun dimanapun gitu. Jadi bener-bener kayak fleksibel gitu.
Jadi Lah, kalau terus misalnya nggak masih nggak ngerti, play lagi. absennya gimana? Absennya kan ini dilihat dari kayak misalnya kamu misalnya udah akses videonya kan bisa dilihat itu di websitenya ini di platformnya. Oh, Jadi kayak bisa dicek kayak oh ini udah videonya udah diakses atau dia attend the lecture gitu, online lecture gitu. hmm. Ini udah otomatis ya, udah sangat apa ya, sudah sangat high tech lah istilah kata sih. Tapi sebenarnya emang idealnya sama kayak schedule biasa, ngumpul, kayak lagi Zoom meeting sama teman-teman, sama lecture-nya, kuliah Yeah. bareng-bareng. Sebenarnya kayak gitu, kalau kamu nggak ketiduran, ya kan? Oops, sorry. Iya kan? Kalau normalnya seperti itu ya. Ya, Oke, oke, oke. Oke deh, sekarang itu nggak berat ya? Sebenarnya biasa-biasa aja ya, kuliah kayak gitu, kuliah online. enggak sih. Menurut aku lebih lebih fleksibel sih kalau menurut aku. Jadi kayak aku bisa benar-benar ngerti kayak misalnya nggak ngerti satu part atau miss gitu, akan bisa play lagi gitu-gitu. Oke. Ya, terus Nah, kita lebih keren gimana aja gimana? sih. Lebih keren aja sih kayak kuliah zaman now ya kan. Dari mana? Ya, Ya, jadi ini satu hal yang asik sih sebenarnya sih, bahkan bahkan mungkin yang dirasa kita belum terbiasa terus dirasakan susah gitu kan. Sebenarnya hmm, sih kita bisalah ngadepin semuanya ya. Kayak ya, semua itu disediakan, tinggal kamu gimana geraknya, gimana bangunnya, gimana ya, kamu aksesnya, membagi waktu sendiri. Bahkan kalau menurut aku itu suatu hal yang baik buat mendidik kemandirian dan kedewasaan setiap anak kuliahan yang pengen menjadi seorang profesional ke depannya, ya kan? ya, Oke. gitu. Nah, ini di rumah ya? Ya, enak di rumah tuh. Ini di dorm, ada yang nanya nih, ini kamu tinggalnya di dorm, waktu kamu datang langsung di dorm, atau di apartemen, atau asrama, atau gimana? Hmm, kalau dulu aku cobain di mana-mana gitu. Aku pernah ke homestay, um, pernah ke homestay, terus pernah kayak nginep di bank kayak apa? Kayak hostel gitu-gitu. Terus ini Hmm. di student apartemen gitu, di student apartemen. Cerita-cerita, jadi kamu nyampe, cuk, tiba di Melbourne, ya kan? Ya, Kamu udah arrange homestay dulu untuk berapa lama? Dari Indonesia kamu udah booking homestay dulu kan rencananya? ya, dulu belum sih. Jadi kayak pertama datang itu kan sama bapak aku. Terus kayak bener-bener belum tahu apa-apa dan waktu itu aku kayak not really speaking English itu. Jadi kayak nggak bisa ngomong bahasa Inggris lancar gitu. Jadi nginep di hotel kan, hotel yang paling murah banget gitu di Brisbane selama 2 minggu. Setelah itu aku tinggal di homestay selama 1 bulan. Terus pas di homestay itu kayak kan dimasakin sama kayak ibu kosnya gitu. Masaknya kurang kurang pas gitu menurut aku. Tapi kan terus Kurang pas. ya terus aku tanya, aku boleh masak nggak? Terus katanya, oh nggak Nah, boleh. Gitu. Terus aku ya nggak boleh masak. Terus masaknya nggak terlalu ini, jadi aku pindah. Terus ke student ya. apartemen nyobain student apartemen. Jadi kayak cuman student-student gitu yang tinggal di apartemen itu. Dan Hmm. setelah itu aku kayak punya banyak teman gitu kan, jadi kayak seru. Terus setelah itu aku tinggal di student apartemen terus. Oke, jadi opsi itu sebenarnya ada ya. Mungkin kelebihannya kalau di homestay, sebenarnya ibu kosnya nggak masalah kan. Sebenarnya Enggak dia sih, baik-baik aja ya, ibu ya, homestay-nya itu. ya. Oke, cuma karena makanannya aja nggak cocok ya. Ya kan aku kan apa kayak nggak betah gitu loh. Sambelnya Makanan. nggak pedes, sambelnya Iya, nggak tapi pedes ya. ayam gorengnya kurang kerasa, kurang micin. Kurang micin, oke. Emang ya, ya kita Ya, emang masakan Indonesia emang top banget deh pokoknya. Lalu kamu iya, ke apartemen, di situ ada student apartemen yang memang khusus untuk student-student internasional dan student-student Australia juga. Berarti iya, khusus mahasiswa ya. iya. Soalnya waktu itu kan aku masih 18 tahun ya, jadi kayak masih apa? Masih takut untuk tinggal sendiri gitu, kurang kurang Hmm. secure gitu. Jadi kan kalau misalnya di student apartemen kan emang bener-bener aman, terus kayak banyak teman-temannya juga gitu. Jadi kalau dari hotel school sih ya, siapa tadi namanya Patra ya.
Yang jelas sih memang kita menyarankan student-student kalau dari Indonesia baru datang ya arrange deh yang short term gitu, entah homestay atau mungkin student apartemen gitu kan. Lalu nanti Ya, kalau emang tidak cocok, tetap bisa pindah kok, nggak ada masalah gitu kan. Tetap ada tersedia di Australia gitu. ya. Oke, jadi memang itu satu opsi kalau masalah on campus accommodation karena kita lokasinya di CBD ya, di Melbourne dan di Sydney, Brisbane itu di tengah kota semuanya. Kita sih nggak punya on campus, tapi kita punya partner itu sih jawabannya. Nah, kita balik deh ya ke masalah pandemik tadi. Jadi selain policy bahwa kamu harus kuliahnya online karena kampus ditutup semuanya, ya kan? Mhm. Nggak cuma hotel school, tapi juga semua kampus di seluruh Australia itu ditutup. Ya. Polisinya apalagi sih? Kamu boleh apa? Boleh belanja kalau keluar atau kamu mesti online doang? Kalau Dulu, seandainya dulu belum boleh sih, maksudnya dulu itu kayak 1 bulan yang Maret, lalu itu huh? kan masih lockdown stage 3 itu, jadi kayak kita cuman boleh essential, kayak keluar buat essential reason doang, kayak mau Misalnya ke, ke salon. misalnya ke grocery gitu, Oh, nggak oke. ke kayak beli makan gitu-gitu boleh, cuman kayak misalnya piknik di taman itu nggak boleh. Terus Nah, sekarang kayak udah mau dirilis sih kalau Melbourne. Kalau Brisbane itu sekarang udah, kalau ke gym boleh kalau di Brisbane. Kalau di sini katanya tanggal 22 itu mulai dirilis. Jadi kayak udah oh, boleh di. oke. Mall Terus belum sekarang boleh mall. kenapa? Mall belum boleh juga mall. Mall boleh sih, tapi kayak orangnya dihitungin gitu. Jadi kayak apa? Nggak banyak orang, nggak boleh banyak orang di dalam gitu. Sekarang Hmm. toko-toko udah mulai buka, kayak H&M itu udah buka. Terus Uniqlo udah buka. Hmm, 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 hmm. Terus Iya, kalau terus makanan juga sebenarnya tetap buka dari dulu ya, cuma memang hanya take away iya, aja ya. dulu cuma take away sih, tapi sekarang kayak beberapa kan itu udah mulai buka, udah mulai boleh makan di sana, cuman kayak 5 orang doang di dalam gitu. Jadi kayak nggak terlalu. Hmm. Dan Yes. keluar masuk mesti pakai masker atau gimana? Kalau masker nggak harus sih, cuman yang harus itu kayak uh, distance-nya yang 1,5 itu. Tapi Hmm, kalau hmm, hmm. masker nggak ini sih. Cuman Enggak ya. nggak dianjurkan aja kayak pakai sanitizer, terus cuci tangan, terus distance itu masih. Cuman kalau Hmm, masker hmm, hmm. nggak. Enggak ya. Oke. Jadi kalau di Indonesia kan masih bisa teratasi dengan kita GoFood, GrabFood ya Ya, kan? Maaf sebut merek ya teman-teman ya. Kalau di Australia ada kayak gitu juga, pesan makanan gitu. banyak malah ada apa sih, Uber Eats, terus DoorDash itu apa lagi ya? Yang easy, terus apa lagi ya? Banyak sih. Tapi Cuman banyak aku jarang. aplikasinya memang. Ya, aku seringnya pakai Uber Eats. Oh, Uber Eats. Oke, 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 oke. Nanti kita minta rekomendasi kamu ya. Kalau di sana mau mesen online, mesen makanan apa paling enak. Oke. Ada pertanyaan Ya, soalnya. Rekomendasi oke. makanan Indo di Melbourne tuh apa aja? Oke. Banyak Kita lanjut dulu. Banyak banget, kita tahu banyak banget. banyak. Dengan adanya pandemi ini nih, maaf, Mesa kan kemarin puasa berarti ya. Ya, Itu gimana rasanya sih puasa? Oke, winter berarti kan jamnya malah lebih pendek, tapi rasanya gimana? Terus kamu juga, ini lebaran keberapa nggak pulang nih? Udah 3 kali lebaran kayak Bang Toyib atau gimana nih? ini udah lebaran ketiga nggak pulang. Ya, Tapi biasanya gimana? Apa bedanya lebaran jauh, lebaran di Australia antara dulu belum pandemik sama sekarang? Oke, puasa dan lebaran saat sebelum pandemik di Australia sama sekarang saatnya pandemik. Bedanya apa? Em, kalau dulu sebelum pandemi kan kayak bisa ngabuburit gitu ya di sini kak, meskipun jauh dari keluarga gitu, tapi kayak masih bisa ngabuburit sama teman-teman gitu sebelum buka puasa, terus kayak bisa buka puasa bareng gitu-gitu. Tapi Hmm? sekarang kan pandemi, terus kayak sendirian gitu, nggak ada family, nggak ada yang masakin gitu-gitu. Jadi kayak Terus kalau kayak main-main gitu kayak mau sahur bareng, sahur bareng, buka puasa bareng boleh? Main ke apartemen teman gitu boleh?
Dulu nggak boleh sih, pas waktu puasa itu belum boleh. Oh, pas pandemi ini nggak boleh sama sekali. Belum boleh waktu Oh, oke itu. oke oke. Dan di student apartemen kamu juga nggak ada yang Muslim juga atau gimana? Kayaknya ada sih, cuman kan ya itu balik lagi kayak nggak boleh gathering gitu, sosial kayak perkumpulan-perkumpulan gitu nggak boleh. Hmm. Dan kemarin Lebaran juga nggak boleh ngumpul sama sekali atau gimana? Ya. Cuman video call tok. Video call aja. Ya Tapi video berarti call aja. oh, tapi ini seingat aku ya kayak aku dulu pernah studi juga ada nih beberapa kita ngomongin di saat tidak pandemik ya di saat normal ya kayak PPI misalnya Persatuan Pelajar Indonesia sama Mm-mm. KBRI gitu. Mereka suka bikin tuh yang namanya open house Lebaran, bikin acara buka puasa gitu. Itu kalau di Melbourne gimana? Ya kalau di PPI dulu. Melbourne kalau tahun kemarin itu kayak di sini namanya PPIA, jadi kayak Persatuan Pelajar Indonesia Australia gitu. PPIA. Jadi PPIA di sini sama kayak KJRI, di KJRI itu mereka ada kayak sholat Id bareng-bareng di sana, terus kayak halal bihalal gitu-gitu. Tapi terus tahun ini mereka kayak virtual gitu, jadi kayak lewat Zoom gitu. Berarti nggak dapat opor gratis dong? Biasanya Enggak, gratis kan makanan kalau di KJRI iya sih. biasanya gratis ya. Tahun kemarin saya cuma dapat jajan tok sih, nggak sampai opornya. Kenapa ngantri atau gimana biasanya? Nggak tahu ya, tahun kemarin saya datangnya telat. Karena telat. Oh, Ya, ya udah udah kehabisan full. lah. Jadi kayak Sudah posisinya kehabisan. udah belakang-belakang gitu. Jadi intinya ini berlaku juga untuk perayaan lain ya, kayak misalnya mereka juga bikin open house untuk Natal, terus juga 17-an juga sudah pasti KJRI di Melbourne juga punya acara-acara untuk student-student Indonesia ya. Ya, kayak tahun kemarin itu saya ikut upacara 17 Agustus di Hmm. KJRI. Jadi paskibraka nggak? Nggak, cuman audiens doang saya, Audiens partisipan saja. doang. Ya, tapi ini sih kayak apa kangen sih kayak terharu gitu pas pengibaran bendera terus kayak nyanyi Indonesia Raya gitu kayak oh my God, kangen Hmm. Nggak pernah gitu. nyangka ya, jauh Ya, Kak. dari Indonesia malah nasionalis kita tuh bener-bener terasa sekali gitu ya. Iya, oke, 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 oke. Itu gimana nih masalah transportasi tadi kita balik ke masalah Melbourne in Mhm, general. mhm. Dengar-dengar ada transportasi gratisan. Emang bener ya Kak? Iya benar. Jadi transportasi gratisan itu itu tram. Jadi tramnya itu cuman kayak tram yang di CBD toh. Jadi kayak di tengah kota itu dia free. Jadi nggak perlu bayar. Tapi kalau misalnya di luar kota kayak di city suburb gitu atau di suburbnya itu harus bayar. Hmm. Terus berarti emang ada transportasi yang kalau emang meskipun itu di city center bukan ke suburb tapi semua sudah ada di situ ya kayak misalnya tempat makan, supermarket semua ada. Kamu bisa naik bis secara tram secara gratis ya di sana Iya, ya. nah itu Oke tramnya oke banyak oke. option terus kayak jurusannya banyak juga. Jadi um, Mhm. apa benar-benar accessible gitu. Kapan Jakarta kayak gitu ya atau Indonesia kayak gitu kapan ya? Kapan Blitar kayak Kapan Blitar kayak gitu? Tapi jangan khawatir, jangan khawatir teman-teman. Transportasi Indonesia itu termasuk dibilangnya affordable loh. Kalau dihitung-hitung kan, kita masih cukup beruntung karena transportasi kita harganya tidak semahal transportasi di negara-negara lain. Jadi kita harus bersyukur. Kita lihat sisi baiknya aja, ya. Oke. ya Jadi kalau kamu naik tram bisa ke tempat belanjaan, bisa ke ya groceries, ke restoran-restoran, ke kafe. Nah, kita balik ke pertanyaannya tadi. Si dari kalau nggak salah dari Tuti ya, berarti kalau kamu sekarang mau ke tempat makanan, kamu lagi pengen makanan Indo, ya kan? Di sana ada nggak sih makanan Indo? banyak banyak Banyak. sekali kayak penyetan gitu. Terus penyetan itu Penyetan ada. penyetan ada malah ada di sini namanya restoran Indonesia namanya The Penyet. The Penyet itu Oh ya.
spesialis penyetan-penyetan gitu, ayam geprek gitu. Sambalnya empuk, enak. Enak ya? Terus enak. Terus ada lagi ayam penyet Ria itu sambalnya pedes sekali itu. Pedes pol. Bisa Gitu. level milih level nggak kayak di Indonesia? Nggak ada levelnya sih, tapi itu bener-bener pedes sih untuk ukuran kayak orang Indonesia gitu. Ukuran Indonesia pedes banget. Berarti Ya. ada mereka nyediain ini nggak nomor telepon rumah sakit gitu nggak? Kalau makan kepedesan gitu. Ada sih triple zero. Triple Emang zero sih. gampang. Kalau nggak suka Terus pedes-pedes nih, kayak aku orang Jawa sukanya yang manis-manis. Suka kayak sate gitu-gitu, ada nggak sih? Sate pasti normal ada ya? ada, kayaknya di sini ada restoran namanya Kedai Sate. Aku kesana udah 3 tahun yang lalu, udah lama. Karena kan jauh dari sini. Nggak Oh jauh-jauh jauh. banget. Eh, Kalau yang di kayak CBD apa yang di CBD? Makanan Indonesia yang di CBD yang kira-kira di kalau kamu ya, emang orangnya homesick tiap hari pengen makanan Indo tuh gampang tuh apa di CBD? Kalau ada tuh namanya Pondok Rempah itu di CPD. Itu nasi gorengnya enak banget, terus sop buntutnya juga enak. Terus ada lagi namanya Yoi. Yoi itu nasi gorengnya juga enak. Terus mereka juga ada gado-gado, bakmi, mie ayam gitu-gitu enak. Terus apa lagi ya di Oh, ada namanya Blok M Express. Nah, Blok M Express ini itu cuma 5 menit, nggak sampai 5 menit sih, 2 menit jalan dari The Hotel School Melbourne. Dari kampus. Ya, dari kampus. 2 menit Yalah, enak banget. kan. Itu yang punya orang Indonesia semua berarti ya? Indonesia. Kita dapat diskon Nasi, berarti orang Indonesia. ya nasi gorengnya kayak dulu $13 itu porsi gede gitu. Aku sampai nggak habis. Ah, Ya, terus yang kamu kalau sama porsiku ikan kayak lele, setengah porsi. ya kan ikan lele favorit. Itu mereka Ada, punya lele penyet ada gitu. lele di sana. Padahal mungkin Nah, kalau di Australia hitungannya lele agak susah ya sebenarnya. ya, hmm, Bisa dapat lele di sana. Oke, oke. ya, Jadi di city center pun teman-teman ternyata juga banyak opsi makanan Indonesia. Terus kalau buat kamu yang mungkin pengennya sukanya masak makanan-makanan Indonesia, gampang nggak sih cari bahan-bahan untuk makanan Indonesia? Kayak misalnya Ah, mau bumbu pecel, mau kecap gitu-gitu. banyak sih kayak di CBD itu ada Asian Grocery itu yang namanya Laguna itu kebanyakan mereka kayak jual produk-produk dari Indonesia gitu. Punya orang Indonesia juga? Enggak. Kayaknya enggak sih. Tapi banyak produk Indonesia kayak tempe gitu. Tempe ada di sana. Terus Hmm. sambal petis gitu kan. Enak sih. Sambal Dan jangan petis khawatir. terus Mhm. ya terus Dan kayak dan jangan bumbu-bumbu khawatir buat apa? Sorry. bumbu-bumbu jadi gitu kayak bumbu Oh, oke, oke. ikan. Oke, oke, oke. Jadi jangan khawatir ya buat teman-teman juga yang misalnya generasi mie instan juga jangan khawatir ya. Indomie goreng Ya, ada kok di sana. bisa beli sekedus. Kemarin saya beli soalnya. Sebelum Kerdus. lo. Ya satu kardus. Berapa tuh sekerdus? Ya pasti lebih mahal ya dibandingkan 12 Indonesia. dolar. Iya, sekitar $12. $12 isi 48. 48 kalau nggak salah ya. Ya, 48 24 ya. Oh, lumayan juga 40. ya. Lumayan juga loh, lumayan nggak terlalu mahal. Jangan Ya, dirupiahin ya. Jangan dirupiahin ya teman-teman. Beda jauh kalau dirupiahin ya. Jangan ya, dihitungnya 120.000. Kalau dengar 120.000 sekerdus mah ya emang kayaknya kaget. Tapi untuk ukuran di Australia sih ya itu normal lah. Bahkan dibilang lumayan murah gitu. ya. Oke, lalu kalau tadi berarti kalau kamu ngerasa kuliah di Melbourne itu bakalan homesick apa enggak, kita berlanjut ke pertanyaannya, ini ada Dwipa kalau nggak salah. Jadi kamu cara ngatasin homesick gimana? Ya itu tadi ke tempat-tempat Indonesia atau gimana? Iya sih, biasanya kayak makan-makan gitu sama teman-teman atau video chat sama keluarga. Hmm, Biasanya, biasanya tuh paling paling kerasa homesick tuh kalau misalnya lagi sakit. Jadi kayak lagi nggak enak badan gitu kan, sendirian, terus hmm. nggak ada yang sedih Terus kan. gimana? Terus gimana gimana? Kamu Jadi ke dokter kayak atau gimana? iya ke dokter kan, karena kan kalau misalnya sakit terus kan di cover sama ini insurance kayak Hmm. OSHC-nya itu. Jadi kayak kalau misalnya sakit ke dokter aja. Nggak Tinggal ya. tunjukin kartu. Iya, tinggal tunjukin kartu terus kayak tinggal nge-grab apa
klaim-klaim gitu, jadi tinggal diklaim pas sudah sembuh Oke, gitu. jadi emang ini satu syarat ya teman-teman yang mungkin berencana kuliah di Australia ataupun di negara lain, setahu saya bahwa kita sebagai pelajar internasional memang harus memiliki asuransi kesehatan yang sudah di-arrange sama negara destinasi tersebut. Jadi bukan asuransi yang kita punya di Indonesia, bukan. Tapi asuransi kesehatan khusus mahasiswa internasional. Kalau di Australia itu namanya OSHC. Ya, memang sih ada Allianz, ada Bupa. Jadi kalau kamu punya Allianz di sini, itu beda sama nanti OSHC Allianz kamu di Australia. Tetap kamu harus punya OSHC, yaitu asuransi berbeda. Kayak gitu. Itu kan Ya. akan memudahkan kamu kalau seandainya kamu nanti sakit misalnya di Australia, jadi kamu bisa tinggal klaim aja. Oke, ada pertanyaan nih kalau nggak salah tadi tentang belanjaan. Katanya Mhm. dengar ada supermarket, tunggu. Supermarket lokal gitu Kak, yang suka kasih diskon. Ya, benar. Itu Ini pertanyaan sorry, oke. dari Superstar. Oke, gimana? Jadi ada di sini kayak Victoria Market, jadi itu kayak kayak tradisional market gitu. Jadi yang jualan kayak orang-orang lokal. Jadi mereka kayak jual langsung dari farm gitu. Mereka kayak misalnya belanja, misalnya tutupnya jam 4 sore, terus kita ke sana jam 3 gitu, jam 3 sore itu mereka suka kasih diskon-diskon gitu. Jadi biasanya Hmm, kayak misalnya di supermarket, misalnya mau beli pisang itu kayak $2 gitu. Di sana bisa bisa di ini bisa apa? Bisa beli cuman kayak 90 sen gitu-gitu. ini cuma Dan sayuran dan buah-buahan atau ada yang lain? banyak buah-buahan, terus banyak sayur-sayur, daging-daging, ikan gitu-gitu. Lengkap sih, lengkap, lengkap. Lengkap. Makanan jadi pun juga ada, jajanan-jajanan. Ada. Jadi itu kayak jajan kayak di pasar gitu loh. Favorit favorit Oke. favorit emak-emak. Oke. Dan tipsnya tadi ya teman-teman ya, kalau kamu ke supermarket lokal, ke market lokal ini, local market ya namanya ya, ya Ya, kan? namanya Victoria Market. Apa namanya? Victoria Market. Oh, Victoria Market. Jadi kamu datangnya kalau bisa agak sorean, sekitar jam 3 menjelang tutup, karena itu mereka penghabisan. Jadi everything must go, jadi pasti akan dapat diskon, ya kan? Ya. Kalau kalau punya Itu bakat nawar-nawar itu tempat tempat ini. Tempat tempat yang ini. ya, kalau nawar-nawar gitu loh. Boleh nawar Kalau masih ya? boleh boleh. Boleh Oke. Mas. Gitu. Oke. Jadi Victoria Market itu di City Center juga berarti ya? Ya, terus ada lagi yang di South Melbourne itu namanya kayak kayak South Market atau ya apa gitu. Tapi sama kok, sama. Sama-sama. Oke. Terus namanya kita ke sana nih sebagai mahasiswa ya kan. Nama anak muda suka hangout kan, ngumpul-ngumpul untuk ngobrol-ngobrol sama temen, untuk misalnya ngopi-ngopi atau hal-hal lain gitu. Itu ada nggak sih tempat-tempat favoritnya anak-anak student di sana, anak-anak muda di sana di Melbourne? Kamu bisa sebutin nggak yang favorit banget atau lagi happening banget tuh di mana? Kalau in general apa yang buat orang Indonesia? Maksudnya Coba sebutin. Kalau buat orang Indonesia di mana? Kalau buat in general di kalau mana? kalau in general biasanya kalau mereka mau hangout gitu mereka ke bar. Jadi ke bar gitu kayak minum-minum gitu-gitu. Tapi biasanya kalau misalnya mau santai atau kayak mau belajar kayak nongkrong sambil belajar gitu-gitu biasanya ke kafe jadi kayak banyak banyak kafe-kafe lokal terus kayak Starbucks juga ada gitu. Tadi juga dengar-dengar ada taman, ada parknya juga ya buat kamu piknik ataupun Ya, cuma duduk-duduk ya. ya di Melbourne ini banyak banget taman-tamannya gitu. Jadi kayak bisa Oke. piknik mana-mana. Jadi kalau saya ke taman di sini bosen taman lainnya. Ngapain Di aja di taman? Cuma ngeliatin orang, ngobrolin orang, ngapain lagi? enggak sih,
biasanya ngapain ya kalau di taman? Piknik atau kayak just enjoy the time gitu. Kayak biasanya kalau misalnya lagi apa namanya summer atau spring atau autumn gitu, biasanya orang-orang sini suka berjemur gitu. Nah kan kalau misalnya malas ke pantai, mereka berjemurnya di taman-taman gitu biasanya. Boleh berarti ya. Boleh. Oke. Dan dengar-dengar ada term Barbie di taman. Apa? Di Melbourne ada Barbie, barbecue. Oh ya, hmm, Di taman ada juga. ada. Jadi kayak itu kayak fasilitas umum gitu sih. Kalau misalnya mau barbekyuan di taman itu kayak mereka disediain tempat kayak ada kompornya gitu. Bukan kompor apa ya namanya? Ya itu dah Iya. pokoknya. Ya kayak Pokoknya grillnya ya, grillnya. cuman harus beli gas sendiri. Oke. Oh, gasnya beli sendiri. Ya kayaknya beli sendiri. Oke. Agak Hmm. beda ya, karena aku dulu pernah di Brisbane, dia tinggal pencet doang. Iya, kayak ada yang disediain, terus kayak ada juga yang harus beli sendiri gitu sih. Beda-beda Hmm. kan. Oke, 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 oke. Berarti tinggal bawa beli gas sendiri, beli minyaknya, sama beli Ya, bahan-bahannya ya, kayak daging dan segala macam ya. Ya kan? yes. Yes. Oke, oke. Kalau yang anak Indonesia, itu suka kumpulnya di mana? Kalau orang Indonesia, biasanya dek restoran Indonesia gitu-gitu sih. Jadi Mhm. kalau Emang dapat kalau diskon, bener? hmm, excuse me, enggak sih, nggak ada diskon kak. Tapi mereka suka ngumpul situ karena, Karena mungkin kangen ya, kak di sini tuh ada namanya meatball itu mereka jualan bakso gitu-gitu. Jadi kalau misalnya oke, kangen makan bakso gitu-gitu. Excuse me, sorry. ya nggak apa-apa. Aku tahu di sana Ya, dingin, jadi memang agak kering ya tenggorokan ya, karena dingin ya. Jadi baksonya yes, tuh kayak bakso Indonesia ya berarti ya? ya terus kayak di nelayan itu salah satu Indonesia restoran di sini. Mereka tuh kadang jual kayak jajan-jajan tradisional gitu kayak klepon, terus lemper gitu-gitu. Ada. Ada terus Ya ampun, peyek, rempeyek. ya ampun. Ternyata Iya, sudah ini banget ya, apa maksudnya kita gampang banget untuk dapetin semua hal berbau Indonesia di sana di Melbourne pasti ya. Nggak susah banyak. sama sekali. Terus berarti anak Indonesia sukanya di restoran Indo. Nggak jauh-jauh dari Mhm, makanannya kayaknya orang Indonesia ya. nggak jauh. Nggak jauh, nggak jauh. Ya, Pokoknya mangan, orang mangan, tapi sebenarnya kebanyakan mangan sih. Pokoknya ya, di mana ada makanan pasti ngumpul kayak gitu. Bukannya mangan orang mangan pasti ngumpul, tapi di mana ada ya, makanan pasti ngumpul, ya nggak? ya, Oke, benar. terus salah satu kegiatan juga kalau kamu kuliah di sana kan kamu juga bisa travel, ya kan? Mhm. Kamu travel di Melbourne aja atau kamu juga sempat bisa travel ke kota-kota lain atau gimana? Oh, saya udah travel hampir seluruh Australia kayak. Enggak sih, Udah. maksudnya pernah ke dari Early Beach, jadi dari utara sampai turun ke bawah itu saya pernah semua. Jadi kayak ke Early Beach, terus Mackay, Badenberg, Rockhampton, Hmm. Brisbane, Sunshine Coast, terus Gold Coast, Sydney pernah, Byron Bay pernah, terus ke Canberra belum, Tasmania belum. Tapi kalau di Victoria saya sering kayak travel ke kota-kota kecil gitu sama teman saya. Jadi kayak de, di kota-kota kecil sekitar Melbourne tuh ada kayak Geelong, terus kayak Ballarat, Bendigo gitu-gitu. Hmm. Itu biasanya kamu jalan-jalan sendiri atau sama teman? Sama temen sih, karena emang kayak teman saya ini kan juga suka traveling gitu, suka foto-foto Hmm. gitu-gitu. Orang Indonesia? Orang Indonesia ya, Anjanet Orang itu loh, Anjanet oh Janet, Janet yang di Hotel School juga. kayak. Oh, Jadi oke, kita oke, oke. Jadi banyak juga anak-anak Indo di sana berarti ya, yang jadi teman kamu ya. Mereka juga berkumpul sama-sama.
Kalau Ya, dari teman-teman internasional, kalau multi internasional, hmm, saya lebih banyak teman dari internasional sih. Jadi kayak um, dari Kolombia, dari Chile, terus dari Rusia gitu-gitu. jadi sesama sesama anak rantau ya. Ya, sama anak rantau. Iya, banyak kan teman dari Terus, kerjaan. Terus teman dari kerja tuh orang Indonesianya cuma satu tok. hmm, Nah, gitu. ngomongin kerja nih. Berarti itu kamu kerja, oke, kalau magang udah pasti karena kan emang kamu ada program magang ya kalau di hotel school ya, di hospitality management. Tapi yang di luar magang di saat kamu waktu itu nyampe Australia sampai sekarang Mhm. kamu udah hampir 3 tahun berarti ya di Melbourne ya. Udah hampir 4 tahun. Oh, kalau di Melbourne, iya. Di Melbourne hampir Udah hampir 3 tahun 3 ya, karena sebelumnya kamu sempat di Brisbane ambil bahasa Inggris kalau nggak salah ya. Oke, ya, itu kamu kerja part time, di Melbourne. Ya, ya? Kerja ya, part ya. time itu kerja apa part time-nya? Di Bangkit juga. Ya, dulu saya pernah kerja sama Indomie. Hah, kerja sama Indomie? Ya, sama Indomie itu. Ngapain kerja sama Indomie? Jadi kalau di sini misalnya ada event-event, kalau misalnya ada F1, kayak Formula One, GP itu acara annually, jadi setiap tahun di Melbourne itu ada kayak Formula One GP, itu selama 4 hari. Nah, si apa Indomie ini kayak mereka sponsorin gitu loh, kayak mereka ada stand di situ, Ah, terus kayak nyediain free sampel gitu-gitu. Jadi kayak saya di sana masak, terus kayak Indomie. Jadi mempromosikan produk Indonesia. oh, oke. Terus selain jadi tukang mie, kamu jadi apa lagi? Jadi itu kami pernah terus jadi apa lagi pernah? Saya pernah dulu apa bersihin WC gitu. Jadi Hah? cleaning Oh, service cleaning ya, saya service. ya Gimana? dulu kayak di suburb sih. Jadi kayak ada kantor di suburb gitu di South Melbourne. Mereka kayak butuh orang untuk bersihin ini. Tapi saya waktu itu nggak terlalu suka sih karena eh mulainya tuh malam-malam, jadi kayak mulai kerjanya tuh Oh, midnight gitu. ah, Saya takut di kantor sendirian. oh, sendirian, nggak ada teammates yang nggak ada teman Oh, kerjanya. berdua toh. Berdua toh. Oke, oke, Ya, oke. berdua Oke, aja. terus kalau yang berhubungan sama setelah kamu masuk di hotel school, part time kamu yang berhubungan sama hospitality apa berarti? Ya, yang event itu. Event ya. Habis itu kamu kerja di event berarti ya. Ya, terus sama event sama yang kayak student ambassador itu. Jadi dua. Hmm. Kalau Terus yang di kayak event ini kamu ngapain aja? yang di event kayak saya ini jadi eh bridal party attendant gitu kadang, atau kalau misalnya di conference tergantung sih. Misalnya kalau di conference kan biasanya cuman kayak 2 orang gitu yang kerja. Jadi cuman kayak nyiapin makanan, terus kayak nyiapin cafe gitu-gitu. Sama Hmm. si bersih gitu-gitu. Tapi kalau Hmm. misalnya weddings itu kayak saya lebih lebih taking care of the kayak orang tua, terus kayak family-nya mereka gitu. Jadi kayak look after mereka gitu. Hmm. Terus Lebih kayak kamu berarti kan udah sempat beberapa kali dan punya pengalaman untuk cari part time job ya kan? ya. Itu susah nggak sih cara cari part time job tuh gimana sih? Gimana Eh, caranya? Kalau tips and triknya Kak Meisa dan juga teman-teman di sana cara nyari part time job tuh gimana? susah-susah gampang sih. Maksudnya kayak kalau misalnya punya koneksi sama good connection kayak networking gitu sama orang yang misalnya supervisor atau manager gitu, kayak apa easy sih. Maksudnya nggak easy, kayak mereka bantuin gitu, tapi tetap dalam apa masih ada proses kayak interview, terus kayak training gitu, itu masih. Cuman kalau misalnya masih belum punya pengalaman gitu, kayak agak susah juga sih. Terus Hmm. kayak kan mereka kan kayak juga lihat dari resume sama CV-nya gitu. Jadi kalau kalau misalnya nggak punya belum punya experience, terus tapi
resume sama CV-nya bagus, biasanya masih ada chance untuk dipanggil. Hmm, 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 Biasanya hmm. you. Oke, oke. Ini ada kata kunci nih. Berarti ada network juga ya, sama juga tadi masalah building the CV. Itu juga aku rasa buat teman-teman yang nggak tahu, di Hotel School kita sediakan networknya. Kita punya database buat student-student kita kayak Mesa untuk cari pekerjaan dari database yang ada di database-nya Hotel School ya. Dan juga kita Ya, punya workshop buat Mesa ngebikin CV yang benar, segala macamnya. Yang ya, jelas nih ngebuka pintu Mesa untuk akhirnya bisa dapat part time job di bangket tadi ya, di event tadi ya. Jadi buat kalian yang mau kuliah di Australia nanti di kampus manapun, di universitas manapun, coba ke career centernya deh, tanya, minta bantuan. Saya dapat support apa aja nih? Saya mau tahu cara bikin CV yang benar. Saya pengen belajar cara interview yang benar. Terus saya pengen lihat-lihat database lowongan kerja yang kira-kira dalam networknya universitas tersebut apa aja gitu kan, minta aksesnya. Itu sangat memungkinkan teman-teman. Jadi kita di sini nggak cuma bicara tentang hotel school, tapi juga generally seluruh universitas di Australia seperti itu. ya. Um, nah, nih pertanyaan nih, gaji part time, gajian berarti tiap Kamis atau tiap 2 minggu? Tiap hari Rabu saya. Tiap hari Rabu gajian. Ya, Oh, gajiannya mingguan nih teman-teman. Berarti hari ini Mesa gajian ya. ya Oke. harus. Kalau gajian gitu dikumpulin cukup nggak sih untuk, ada pertanyaan nih, cukup nggak sih untuk ngumpulin untuk bayar uang kuliah? Kalau kebayar uang kuliah tuh mungkin um, dalam setahun mungkin kayak bisa ngebantu 1 semester doang gitu. Jadi nggak full full year gitu. Jadi kayak Hmm. misalnya kalau misalnya kerja part time atau casual selama 1 tahun gitu ya. Kalau dulu saya bisa bayar akomodasi, terus kayak uang jajan gitu, terus saya bisa bayar satu satu semester, uang 1 semester. Jadi 1 semester bisa berapa itu tuh ya? Ya, satu Oke, semester. berarti kamu hemat juga ya, karena terus terang itu benar-benar perlu dikumpulin banget buat bisa untuk bayar uang kuliah meskipun hanya 1 semester ya. Ya, Tapi yang jelas seperti kamu bilang tadi, uang gaji part time itu cukup untuk living cost, untuk kamu hidup sehari-hari, bayar kontrakan, untuk makan, belanja, dan pastinya untuk kamu traveling juga ya kan? ya untuk traveling juga. Oke, oke. Kalau boleh bocorin sedikit nih, di kota seperti Melbourne itu butuh sediain living cost per bulan berapa sih, dan ngebaginya tuh gimana gitu? Kita kasih contoh Ah, aja. kalau tinggal di kota Melbourne itu akomodasinya lebih kayak agak mahal sih, kayak 1.500 gitu minimal, kayak seribuan lebih, kayak sekitar 1.000 lah per bulannya. Oke, bulan oke. Bulan, Tergantung ya. bulan. Kalau di kondominium kayak aku rasa bisa melonjak ya. Ya, jadi itu kayak minimal itu 1.000 gitu kalau di Uh, kotanya. Kalau di suburb itu um, ada kan kayak $500 per bulan itu ada oh juga. ada, masih ada ya. Iya, Oke, di suburb oke, itu oke. ada, agak jauh gitu kan. Terus abis itu kayak makan tuh paling kalau misalnya masak kan ini lebih murah ya, jadi kayak bisa hemat gitu. Tadi saya kayak belanja kayak keperluan sehari-hari kayak buat makan gitu, itu $20. Biasanya saya tuh makan $20 itu buat 2-3 hari kalau Mhm. masak. Oke, Kalau jadi kamu sebulan butuh sekitar 10 kali belanja, ya, ya kan? Berarti $200 ya, $200 ya belanja. Oke. untuk makan. Mhm. Mhm. Kalau Terus? misalnya masak full. Mhm. Terus transportasi itu saya nggak bayar karena kan saya tinggal di kota. Terus kan saya juga nggak keluar kemana-mana selama pandemik ini. Jadi kayak Mhm. cuman stuck di kota doang gitu. Jadi kayak saya transportasinya nggak ada pengeluaran. Mhm. Terus apa lagi ya? Udah sih. Kalau normalnya kamu 2.000 tuh tadi 1.000 kamu untuk kontrakan,
atau kos-kosan atau student apartemen lah ya bahasa Ya, kerennya. 200 untuk belanja. Ini 8, kau bilang kan sekitar 2000 ya? 2000 per bulan atau gimana biasanya butuh kita? gajinya. Enggak, maksudnya bukan gaji. Kita biaya hidup butuh berapa? Oh, biaya hidup. 2000. Iya sih, kayak tergantung juga. Jadi itu tadi kan kayak akomodasi biasanya 1.000, terus buat makan 200 itu kayak yang bener-bener hemat gitu. Jadi Hmm, 200 $500 lah buat hmm. makan. Oke, Terus jadi kalau seandainya, terus, terus sisanya ya ya buat apa ya? Kalau saya buat tabung-tabung aja sih. Maksudnya kadang hmm, kalau misalnya mau beli baju atau kayak mau beli lipstick gitu-gitu. hmm, Nggak, ya hmm. disimpan-simpan aja sih yang 500 itu Simpan-simpan buat kayak aja. Jadi masih bisa untuk belanja juga dan bisa untuk nabung sedikit lah ya. Dikumpulin siapa tahu bisa buat beli tiket pulang pergi mudik ke Indonesia kan. Kalau saat ya liburan kan ya kayak gitu-gitu. Atau buat nanti kata Mesa bisa juga untuk bayar uang kuliah 1 semester kalau dikumpulin banyak. Jadi ya adalah semua tergantung dari kalian semuanya. ya Biasanya kalau akomodasi itu ditanya nih sama Marmaria Junior. Kalau gimana. seandainya akomodasi itu udah termasuk bills atau belum ya biasanya? Ada akomodasi yang udah satu paket jadi kayak udah ada bills gitu-gitu, tapi ada juga yang separate jadi kayak harus setup listrik, setup air gitu-gitu ya. Oke, jadi juga tadi sekedar informasi buat ketinggalan, yang perlu dipikirkan teman-teman, oke, mungkin di suburb biaya rent rumah itu lebih murah, ya kan? Tetapi kamu tetap harus mengalokasikan uang transportasi untuk bolak-balik tiap hari dari rent kamu di suburb menuju ke kampus yang ada di kota tentunya. Nah, Ya, jadi emang paling ideal adalah mencari rent rumah atau kamar paling dekat dengan kampus kamu kuliah. Kebetulan emang kampusnya Mesa ini di pusat kota. Jadi sangat make sense Mesa juga cari akomodasi pusat kota. Jadi Mesa tinggal jalan 5 menit ya kalau nggak salah ya. ya 10 menit sih, 10 menit, 10 15 menit menit. ya. Ya. Oke, 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 oke. Alright. Nah, udah mau lulus nih. Bentar lagi udah mau lulus. Jadi, uh, Mesa nanti kalau udah lulus rencananya mau gimana nih? Mau kerja di Australia atau mau pulang atau gimana? Atau udah ada yang Um, nungguin di Indonesia? Orang tua mana? oh, orang tua. Ah, pengennya kalau udah lulus ntar ini sih apply untuk temporary visa itu untuk sekitar 2 tahun, jadi kayak mau kerja kerja di sini untuk 2 tahun, terus pengennya ngelanjutin master tapi belum not sure sih, belum tahu juga, Hmm, jadi kayak saya rencananya nanti mau ngambil double degree gitu, jadi kayak kuliah 2 degree satu satu time one time, jadi kayak saya mau oke, ngambil master sama ngambil bachelor untuk yang lain. oke, Jurusan lain oke. ya. Jadi Mesa nih anaknya yang suka banget ya sama menambah ilmu dan segala macam karena emang ini satu mimpi yang harus dipertahankan teman-teman. Contoh nih Mesa nih seorang anak Indonesia yang ingin terus berkarya, cie. Tapi situ tadi ada satu poin yang perlu saya jelaskan juga teman-teman bahwa memang di Australia sistemnya di saat kalian sudah kuliah minimal durasinya 2 tahun dan kalian mendapatkan gelar bachelor atau master, kalian bisa setelah lulus apply postgraduate work visa, temporary visa untuk kalian bisa tinggal lagi di Australia selama 2 tahun untuk apa aja mau idealnya sih untuk cari kerja ya, untuk akhirnya dapat kerjaan dan dapat pengalaman kerja. Tapi Ya, kalau kalian udah dapat di sana kalian mau ngapain aja ya silakanlah. Tapi sayang banget kalau nggak kerja ya nggak sih? Ngapain mau di sana nganggur ya nggak? ya, benar. Oke, dan itu satu yang menarik. Jadi Mesa ini teman-teman saya mau closing dikit karena sudah reaching to the limit of the duration. Mesa ini tuh studentnya The Hotel School di kampus Melbourne. Jadi sekali lagi kita punya 3 kampus yaitu di Sydney, di Melbourne dan juga di Brisbane, ya kan? Dan semua kampus-kampus ini itu di pusat kota, jadi sangat accessible dan dekat dengan hotel-hotel bintang 5.
yang ada di kota-kota tersebut, termasuk hotel-hotel punyanya The Hotel School. Jadi The Hotel School ini tuh punya hotel-hotel juga di Australia gitu. Jadi networknya sangat kencang sekali di perhotelan. Dan buat kalian yang memang tertarik untuk kuliah perhotelan, itu tadi seperti kata Mesa, berarti kalian itu kira-kira seorang yang suka traveling atau suka ketemu orang banyak, ini satu opsi studi yang sangat menarik dan cocok untuk kalian pastinya, kayak gitu. Dan yang jelas, kalau kita selalu bilang, hospitality tourism industry itu nggak akan pernah mati selama ada manusia di dunia ini. Manusia butuh liburan, butuh bisnis, butuh traveling, sudah pasti yang namanya hospitality, tidak cuma hotel, tapi juga restoran, dan yang lain-lain, pasti akan tetap ada. Ya kan? Setuju, Mei saya? Setuju. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung di sini. Ada yang tadi bilang, di save nggak ini di IG? Saya akan tetap save juga ini di IG, jadi kalian bisa stay tune di IG saya, dan juga nanti akan diupload juga di YouTube-nya di Hotel School Indonesia. Jadi linknya juga akan saya sediakan di Instagramnya saya, di Doniverto, atau di Instagram account-nya the.hotel.school.id, yaitu Instagramnya The Hotel School Indonesia. Dan kalau emang kalian ingin follow ataupun request ataupun kepo sama IG-nya Meisa, silakan dicari, silakan di request ya. Betty Meisa apa ya akunnya? Kalau nggak salah Betty Meisa ya. Meisa Betty ya. @Meisa Betty _ Oke, @Meisa_Betty_. Silakan di request, mau atau mau DM ke Meisa tanya tentang studi living dan juga traveling di Melbourne, silakan aja. Dan mau tanya yang lainnya tentang Hotel School program, bisa ke saya juga di sini. Terima kasih. Akhir kata saya terima kasih Meisa untuk waktunya. Ya, terima kasih, sukses selalu. Dan semoga Maret nanti on time kamu lulus dan kamu bisa tetap langsung dapat karir yang melonjak tinggi dan sukses selamanya. Amin. Ya. Oke. Amin, terima kasih. Ya, thank you Meisa. Thank you. See you. Bye. Oke, teman-teman, itu tadi bincang-bincang sama Meisa untuk tahu lebih banyak tentang studi, living, and also traveling di Melbourne. Dan jangan lupa Bistaman ini atau Bincang Santai Pariwisata bareng teman ini akan berlangsung di 2 kali seminggu, di hari Rabu dan juga di hari Sabtu. Dan untuk hari Sabtu nanti kita bakal ngobrol sama teman saya, Yulia Irma. Dia travel blogger Blue Sky Red Pepper dari Belanda. Jadi kita bakal tahu-tahu tentang pariwisata dan juga perhotelan dan juga kehidupan di Belanda sana. Ya, jangan lupa stay tune nanti hari Sabtu Bistaman Bincang Santai Pariwisata bareng teman di jam 3 sore ya kalau hari Sabtu ya. Dan jangan lupa follow IG kita di the.hotel.school.id atau bisa juga follow IG saya, dan kamu juga bisa info lebih lanjut tentang Hotel School di websitenya hotelschool.ecu.edu.au. Oke, thank you. Terima kasih sekali yang sudah stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.